Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Hafadillah, NIM 1931041129, kelas PJKRD angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah dan hakikat psikologi. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup psikologi. Pengertian psikologi dari bahasa Yunani kuno. Physical berarti jiwa dan logos kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa dan mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dan jiwa mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental secara keseluruhan, dan disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmu mengenai proses berlaku dan proses-proses mental. Beberapa jenis ilmu psikologi secara tematis maupun terapan dapat dirinci menjadi jenis-jenis psikologi. Psikologi pertama yaitu psikologi sosial psikolog. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial. Individu dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa unit analisis dari psikologi sosial adalah individu, bukan masyarakat, atau seperti dalam sosiologi, maupun kebudayaan seperti dalam antropologi budaya. Sehingga dari definisi yang singkat tersebut, pengertian psikologi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu kajian tentang sifat, fungsi, fenomena perilaku sosial, dan pengalaman mental dari individu dan sebuah konteks sosial. Yang kedua yaitu psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling. Clinical Psychology and Counseling merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis dan mengatasi berbagai masalah atau penyakit psikologi. Sedangkan dalam psikologi konseling psikolog merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi. C yaitu psikologi konstitusional, merupakan suatu nama psikologi yang masih kontroversial. Pemahaman yang lain adalah sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis tubuh serta hubungan antara fungsi-fungsi psikologi sosial. Psikomarkologi merupakan ilmu pengetahuan tentang obat yang mengobati gangguan psikiatris. Pada tahun 1995 terjadi 3 penemuan farmakologi yang menandai revolusi pengobatan psikiatri, yakni obat antipsikotik, antidepresan, dan lithium. Psikologi okupasional merupakan suatu terminologi yang tampaknya merangkum suatu bidang kajian: psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi vokasional, dan psikologi sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu psikologi politik, yang dimana merupakan bidang interdisipliner yang tujuan substantif dasarnya adalah untuk menyingkap saling keterkaitan antara proses psikologi dan politik. Bidang ini melakukan sumber dari berbagai disiplin keilmuan seperti antropologi budaya, psikologi ekonomi, sosiologi ekonomi, serta ilmu politik.
Selanjutnya yaitu psikologi sekolah dan pendidikan. Kajian merupakan tentang perilaku peserta didik di sekolah dan yang substansinya merupakan gabungan psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, dan psikologi klinis yang berhubungan dengan setiap anak untuk evaluasi kegiatan belajar dan emosi, memberikan menafsirkan hasil tes inteligensi, tes hasil belajar, dan tes kepribadian yang merupakan sebagai dari tugas mereka. Selanjutnya yaitu psikologi perkembangan, menekankan perkembangan manusia dan berbagai faktor yang membentuk perilakunya sejak lahir sampai berumur lanjut. Selanjutnya yaitu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian menurut Chaplin 1999 yaitu adalah sebagai pandangan yang menekankan hal penanaman dan peletakan tingkah laku di dalam kepribadian individu. Selanjutnya yaitu psikologis lintas budaya. Menurut Breslin, Lohner, dan Thorndike, psikologis lintas budaya adalah kajian empiris mengenai anggota berbagai kelompok budaya yang memiliki perbedaan pengalaman yang dapat membawa ke arah perbedaan perilaku. Selanjutnya yaitu psikologi rekayasa. Sejarah perkembangan psikologi rekayasa dapat ditelusuri pada masa awal pertumbuhan psikologi industri, yakni sejak tahun 1898, di mana Frederick W. Taylor yaitu terkenal dengan studinya tentang dimensi waktu dan kerja manual. Selanjutnya yaitu psikologi lingkungan. Lingkungan berhubungan dengan proses belajar yang menunjuk pada efek kumulatif dari respon-respon individu terhadap rangsangan lingkungan individu dalam kehidupannya. Psikologi lingkungan dapat menjangkau berbagai aneka permasalahan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama yaitu Wilhelm Wundt pada tahun 1832 sampai 1920. Selanjutnya Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Selanjutnya yaitu Emil Karelin pada tahun 1856 sampai 1926. Selanjutnya yaitu Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Selanjutnya yaitu yang keempat, pendekatan metode penelitian psikologi. Pendekatan secara rinci Atkinson Hildgard membagi psikologi atas 5 pendekatannya, yaitu pendekatan neurobiologis, yang dimana merupakan pendekatan yang kajiannya menitik keberatkan pada pembahasan struktur otak manusia. Beberapa penemuan mutakhir telah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku pengalaman. B yaitu pendekatan perilaku, merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan-kegiatan bagian tubuh dan manusia. Selanjutnya C yaitu pendekatan kognitif, yang dimana pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar menerima rangsangan pasif. Otak manusia secara aktif mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu pendekatan psikionatik, yang dimana dasar pemikiran pendekatan ini bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah proses yang tidak disadari. Selanjutnya yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu. Para ahli psikologi fenomenologi di pihak lain lebih menitikberatkan pengertian mengenai kehidupan dan pengertian mengenai pengalaman individu daripada mengembangkan teori dan meramalkan perilaku. Selanjutnya yaitu metode.
Metode-metode psikologi berkembang dalam metode sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini sebenarnya dapat dilakukan baik dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini banyak digunakan untuk menyelidiki besaran pengaruh dari suatu penelitian yang dicobakan. Selanjutnya yaitu metode pengamatan atau observasi. Selanjutnya yaitu metode survei. Selanjutnya yaitu metode tes. Dan yaitu metode riwayat kasus. Sejarah perkembangan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong yang muda sekitar akhir 1800-an. Tetapi manusia di sepanjang sejarah telah memperhatikan sejarah psikologi seperti filsuf Yunani tertua Plato dan Aristoteles. Setelah Augustine 354 sampai 430 dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keinginannya tentang fenomena psikologi. Descartes 1596 sampai 1650 mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperhatikan konsep kerja refleks. Banyak ahli terkenal lain dalam abad 17 dan 18 yakni Leibniz, Hobbes, Locke, dan Hume memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada waktu itu psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Mazhab ilmu psikologi yang pertama yaitu psikologi eksperimental dan klasik. Setelah psikologi eksperimental menurut Atkinson 1996 sebenarnya sebutan yang keliru karena para ahli psikologi dengan keahlian bidang lain pun melakukan eksperimen. Selanjutnya yaitu psikologi psikoanalisis. Psikologi koanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang manusia dan metode psikoterapi. Selanjutnya yaitu psikologi behaviorisme, yang dimana behaviorisme adalah posisi filosofis yang mengatakan bahwa yang menjadi ilmu pengetahuan psikologi harus memfokuskan perhatiannya pada suatu yang dapat diteliti. Psikologi selanjutnya yaitu psikologi Gestalt. Teori Gestalt menekannya peningkatannya proses mental. Yang selanjutnya yaitu humanistik eksistensialisme atau fenomenologis. Mazhab ini dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dalam penelitiannya, Maslow yang lebih menekannya pada hasil-hasil penelitian orang-orang yang kreatif, tentunya berbeda dengan Goldstein dan Angyal yang meletakkannya dasar pandangan mereka yang penelitian tentang orang-orang cedera otak dan gangguan jiwa. Selanjutnya yaitu konsep psikologi. Konsep yang dikembangkan dalam psikologi seperti motivasi diri, konsep diri, sikap, persepsi, frustrasi, sugesti, presti, imitasi, dan kesadaran. Baiklah, itulah tadi yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.